jelata yang terlalu lama menderita. Kalau kita ngomong Jawa, saya mohon teman-teman yang tidak bersuku Jawa, itu saya pengertian cuma beberapa abad belakangan, jangan berpikir bahwa ini Jawa sentris. Orang Batak punya hak untuk jadi presiden, tapi tidak karena Bataknya. Orang Jawa boleh jadi presiden tidak karena Jawanya, tapi karena keindonesiaannya bersama-sama, kan gitu. Jadi tolong wacana ini tidak salah niatnya dan tidak salah acuan dasarnya gitu. Jadi orang Jawa itu, jadi Indonesia itu juga tidak ada Indonesia yang ada Indonesia Batak, Indonesia Bugis, Indonesia Jawa. Jadi wacana dari manapun dalam Indonesia ini, di Jawa maupun Sunda maupun Madura, itu justru sangat diperlukan untuk memperkuat Indonesia. Jadi Jawa tidak berarti pastime of Indonesia, bukan Jawa itu kemarin, Indonesia itu sekarang dan besok. Jadi saya kira memang harus ada pemahaman strategi kebudayaan yang juga dibenahi, karena selama ini kita menghancurkan diri kita dengan menyebut Batak, Bugis, Madura itu primordial, kalau Indonesia baru nasional universal yang gitu. Ini salah satu paket ke depan dengan catatan 2014 kita nggak boleh salah lagi, nggak boleh salah lagi in any sense, dalam pengertian apapun, dari sisi apapun kita nggak boleh salah lagi supaya anak-anak kita tidak terlalu lama menderitanya. Kalau kita salah lagi kita akan cukup lama menderita, belum lagi nanti gejolak alam, ada pemanasan global permanen yang dimulai dari Manokwari, pelan-pelan panasnya bisa sampai 60 derajat, dan itu akan merupakan filter atau furqan dari Allah untuk memilih siapa yang akan dihancurkan dan siapa yang akan ditugasi untuk membangkitkan. Itu akan ada proses furqan, meskipun pemanasan global ini belum akan terjadi 1-2 tahun ini, tapi pasti akan terjadi paling tidak 8-9 tahun lagi. Jadi sekali lagi soal Jawa ini saya akan jawab, tapi tolong jangan ada yang merasa terancam oleh Jawa. Kalau Jawa mengancam orang lain sesama Indonesia, dia gagal sebagai Jawa. Karena Jawa bukan hanya kata benda, dia juga sudah kata sifat. Yang disebut wong Jawa, wong gak Jawa, ora Jawa, itu berarti kan orang yang tidak toleran, orang yang mau menang sendiri. Nek wong mau menang sendiri itu namanya gak Jawa, tapi pasti kan jenenge. Oke, saya jawab yang pertama. Lupa urut-urutannya, Mas. Kenapa tidak semangat bicara SBY? Anda bisa nggak membayangkan bahwa di Indonesia ini kalau diurus benar koruptornya itu mungkin nggak secara teknis? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Arti jumlah rumah penjaranya juga nggak cukup, proses peradilannya juga membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita akan mupus atau mengeliminir seolah-olah tidak ada orang korupsi gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, saya itu jelek-jelek itu kan cinta sama Indonesia dan kepada siapapun di Indonesia. Yang paling saya cintai adalah orang yang paling meremehkan saya, yang paling saya concern adalah orang yang paling membenci saya, orang yang sudah jelas membunuh saya dengan caranya, sehingga saya dulu umurnya tinggal 3,5 tahun, 3,5 bulan. Saya turun sampai 46 kg di ronsen di rumah sakit Sarjito UGM. Saya sudah tidak mungkin makan apa-apa lagi dan bisa diolah oleh tubuh, sehingga badan saya memakan lemak saya sendiri, dan itu batasnya 3,5 bulan saya harus mati menurut perhitungan medis. Dan saya tahu siapa yang membuat, saya tahu siapa saja yang membiayai dan seterusnya, dan saya dengan sangat senang memaafkan mereka, dan dengan sangat senang saya menjunjung mereka, mencintai mereka sampai sekarang. Kalau Anda ingin tahu prestasi saya adalah saya alhamdulillah dengan hati yang sangat ringan memaafkan semua orang yang membenci saya dan menganiaya saya. Oke, ya. Maka kalau disuruh ngomong SBY, aku ingin duit paket untuk SBY. Tapi kan tidak mungkin saya tawarkan, kan lain Mas. Melamar dan dilamar itu kan lain. Jadi saya itu misalnya Rendra dulu, saya nemenin Rendra sampai meninggalnya. Saya nyiapin dokternya, mindah rumah sakitnya, tiap hari siang malam saya gilir teman-teman saya termasuk Iswan semua untuk ngawal Rendra sampai meninggalnya, sampai dianiaya. Mbak Surip dikuburkan di
kompleknya Rendra, dan Rendra tidak disapa oleh siapapun pada waktu itu bahkan ketika Mbak Surip dikuburkan, Rendra dalam keadaan lumpuh, dan saya berdua nonton TV ngelihat rumah Rendra dijadikan makamnya Mbak Surip, dan tidak seorang pun wartawan bertanya di mana Rendra, dan tidak ada yang tahu bahwa Rendra sakit, misalnya gitu ya. Terus SBY pidato tentang kematian Mbak Surip dan tidak pidato mengenai kematian Rendra. Itu kan dahsyat itu. Itu kan defisit kebudayaan yang sangat besar. Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sekali bedanya tai sama roti, nggak ngerti. Nah, bangsa Indonesia ini yang saya ya sebelum SBY. Orang Indonesia gini loh, Nas, kalau pakai antropologi sehari-hari ya. Orang Indonesia itu berhak makan roti atau nasi gitu ya. Tapi makin lama jatahnya makin berubah jadi tai kan gitu kan. Tapi karena orang Indonesia itu punya teknologi mental yang luar biasa dan punya teknologi estetika yang luar biasa, ketika dia disuruh makan roti dapat seminggu, dia bisa mengolah dan merasakan disuruh makan tai selama seminggu, akhirnya pada hari ke-8 tai itu terasa enak. Ya gitu. Iya tak Mas? Jadi orang Indonesia itu punya kemampuan luar biasa untuk mengubah penderitaan menjadi kenikmatan. Dan di seluruh dunia ada riset bahwa yang paling gembira, yang paling banyak tertawa dan tersenyum adalah orang Indonesia. Dan itu sama sekali tidak sepadan dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi dan politiknya. Dan itu mengherankan orang seluruh dunia. Tapi orang Indonesia sudah dahsyat, disuruh makan tai terus, tidak masalah. Karena dia bisa mengubah tai menjadi roti. Ini kan dahsyat ini. Makanya ekonomi Indonesia ini stabil karena rakyatnya tetap mampu mengolah tai menjadi roti tiap hari. Kan gitu. Karena setiap rakyat itu memiliki daya entrepreneurship yang luar biasa. Kan gitu. Nanti baru diakui oleh Presiden bahwa Indonesia stabil, ininya meningkat dan seterusnya. Padahal yang kerja rakyatnya. Kan gitu.